Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Fenadriana dengan NIM 16144250 dari jurusan Sistem Informasi Konsentrasi Bisnis Teknologi. Di sini saya akan membahas materi mengenai manajemen proyek yang mencakup pembahasan mengenai pengertian manajemen proyek, fungsi-fungsi manajemen proyek sistem informasi, dan penjadwalan manajemen proyek sistem informasi. Langsung saja kita ke materi. Ya, kali ini kita akan bahas mengenai manajemen proyek sistem informasi dengan submateri pengertian manajemen proyek, fungsi-fungsi manajemen proyek sistem informasi, serta penjadwalan proyek sistem informasi. Ya, di sini akan membahas pengertian mengenai proyek, proses, dan manajemen proyek. Proyek yaitu urutan aktivitas yang harus diselesaikan tepat waktu, sesuai anggaran dan berdasarkan spesifikasi. Lalu ada proses manajemen, yaitu aktivitas mendokumentasi, mengolah, dan secara terus-menerus memperbaiki proses pengembangan sistem. Lalu ada manajemen proyek, yaitu merupakan proses melengkapi, merencanakan, menyediakan staf, mengorganisasi, mengarahkan, dan mengontrol pengembangan sebuah sistem yang dapat diterima dengan biaya minimal dan selama jangka waktu tertentu. Selanjutnya, proyek, program, dan operasi. Operasi yaitu kegiatan atau rutinitas sehari-hari, proyek yaitu menghasilkan sesuatu yang baru, program yaitu mengulang proyek. Proyek dapat disebut juga sebagai urutan kegiatan atau tugas terdiri dari sumber-sumber daya, menghasilkan tujuan atau objektif, dan menghasilkan sesuatu yang baru. Proyek dapat dikatakan gagal apabila tidak memenuhi keinginan user, implementasi tidak sesuai jadwal, sistem tidak efektif, pengerjaan melebihi jadwal yang ditentukan, serta budget yang melebihi target. Penyebab proyek gagal yaitu kurangnya menguasai seni manajemen proyek, dokumentasi yang sangat minim, komunikasi yang kurang baik, kualitas yang rendah dan performa yang minim, serta tidak cukupnya sumber daya. Fungsi-fungsi manajemen proyek memfokuskan diri pada uraian aspek internal, inward looking. Pembahasan lebih diarahkan pada uraian mengenai aktivitas-aktivitas manajemen berupa planning, organizing, accounting, dan controlling. Di samping itu, akan diuraikan pula unit kerja manajemen proyek yang meliputi fungsi keuangan, fungsi sumber daya manusia, fungsi logistik, fungsi produksi, dan fungsi pemeliharaan proyek. Negosiasikan ruang lingkup proyek. Scope, batasan-batasan proyek merupakan wilayah bisnis sebuah proyek, termasuk 5 jawaban pertanyaan berikut. Yang pertama itu ada produk, apa yang Anda inginkan. Yang kedua itu ada kualitas, seberapa bagus barang yang Anda inginkan. Yang ketiga, waktu, kapan Anda menginginkannya. Yang keempat itu ada biaya, seberapa banyak Anda bersedia membayar. Yang kelima itu ada sumber daya. Sumber daya apa yang Anda bersedia dan mampu berikan. Menentukan sumber daya. People, termasuk semua sistem owner, user, analisis, designer, builder, external, agent, dan circle yang akan membantu dalam sebuah proyek. Service, termasuk service seperti review, kualitas yang dapat dikenakan biaya bila digunakan. Facilities and equipment, termasuk semua ruang, teknologi yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Supply and material, termasuk semua pensil, kertas, netbook, toner, card reader, dan lain-lain. Money, termasuk semua anggaran yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek. Manajemen proyek sistem informasi. Yang pertama, siklus hidup manajemen proyek merupakan aktivitas siklus hidup silang, yaitu aktivitas-aktivitas manajemen proyek mengoverlap semua fase-fase pengembangan sistem. Yang kedua, aktivitas-aktivitas manajemen proyek sama dengan fungsi-fungsi manajemen klasik: pelingkupan, perencanaan, perkiraan, penjadwalan, perorganisasian, pengarahan, pengontrolan, dan penutupan.
Penjadwalan. Yang pertama, salah satu faktor utama menuju kesuksesan proyek adalah menepati deadline. Yang kedua, proyek selesai tepat waktu. Yang ketiga, proyek selesai sebelum deadline. Yang keempat, deadline dapat ditentukan oleh manajemen atau klien, juga dapat ditentukan oleh hasil perhitungan dari seorang manajer proyek. Yang kelima, perlunya perencanaan schedule yang baik. Strategi penjadwalan dibagi menjadi dua. Yang pertama ada forward scheduling, merupakan pendekatan penjadwalan proyek yang menentukan proyek start atau awal proyek terlebih dahulu dan menjadwalkan maju setelah tanggal tersebut. Yang kedua ada reserve scheduling, merupakan strategi penjadwalan yang menentukan deadline proyek terlebih dahulu, kemudian menjadwalkan mundur dari tanggal tersebut. Tujuan dari penjadwalan yaitu peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian dalam menghadapi sejumlah kegiatan dan kompleksitas pekerjaan proyek.